Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu dan salam ngopi pegiat SDGs. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul melalui daring dalam satu bahasan penanganan atau pencegahan stunting dalam konteksnya dengan SDGs desa nantinya. Nah, ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita semua bahwa isu hari ini dana desa itu sebagian harus ke penanganan stunting, di mana ini sebagai syarat juga dalam pencairan dana desa di 2022 maupun 2023 nanti. Nah, sebagai pemantik kita udah ada Mbak Heri Purwaningtyas, PLD dari Trenggalek, Jawa Timur, Jawa Tengah ya? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Ya. Selamat malam Mbak Heri. Selamat malam. Oke, terima kasih sudah bisa bergabung dan bisa menyempatkan waktunya. Memang ini sudah lama, saya komunikasikan tadi, alhamdulillah siap. Ini adalah belajar bagi kita, dari kita, oleh kita, untuk kita semua, karena masih banyak yang harus kita pahami. Saya pun belum paham terkait stunting ini seperti apa aja. Oke, langsung aja Mbak Heri, silahkan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman penggiat SDGs. I'm come back setelah beberapa saat menghilang karena kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, merupakan suatu kehormatan. Jadi tadi ada kegiatan yang tidak terduga pada waktu kita upload sesuatu di Facebook, ada komunikasi dengan Pak Ipang, akhirnya ya ini terjadilah malam ini. Ya, terkait dengan stunting. Jadi salah satu program nasional yang digalakkan oleh Presiden Republik Indonesia adalah terkait dengan stunting. Dan saya pribadi akan menyampaikan kaitan dengan pencegahan stunting yang ada di kabupaten kami, di Kabupaten Trenggalek khususnya. Jadi di kabupaten kami itu ada program setiap tahun yang masuk dalam program Musrenbang Des maupun Musrenbang Cam kaitan dengan penanganan stunting, namanya Rembuk Stunting. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang memang benar-benar untuk penggalian permasalahan berasal dari bawah, dimulai memang benar-benar dari bawah. Jadi kegiatan ini outputnya adalah usulan yang terpilah menjadi dua, artinya yang masuk dalam kewenangannya desa masuk dalam RKP Des, dan di luar kewenangan maka masuk dalam kegiatan DURKP untuk masuk di Musrenbang Cam dan Musrenbang Kabupaten. Jadi kami akan membahas terkait dengan rembuk stunting yang ada di Kabupaten Trenggalek. Dasar hukumnya jelas bahwa untuk kegiatan itu di kabupaten kami, itu dasar hukum pelaksanaannya adalah adanya Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang RPJM tahun 2020 sampai 2024. Kemudian yang kedua adalah percepatan penurunan prevalence stunting sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri. Nomornya itu tentang penurunan stunting terintegrasi, di mana Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu lokus dari stunting. Jadi saat ini, per hari ini, Kabupaten Trenggalek masuk dalam lokasi khusus untuk pencegahan dan penanganan stunting. Kemudian yang ketiga, dasar hukumnya adalah jelas, di kabupaten kami ada Peraturan Bupati Trenggalek nomornya 47 tahun 2020 tentang percepatan dari pencegahan stunting terintegrasi. Perlu kami sampaikan bahwa sebelum ada Perbup ini, penanganan dan pencegahan stunting yang ada di kabupaten kami sifatnya adalah konvergen. Jadi konvergen penanganan stunting atau sifatnya keroyokan. Tapi di tahun 2020 pola pencegahan dan penanganannya berubah menjadi percepatan pencegahan stunting terintegrasi. Artinya masing-masing dari stakeholder itu punya peran masing-masing, mulai dari masyarakat, pemerintah
desa, pemerintah kecamatan, kabupaten sampai pusat itu punya peran masing-masing, tidak keroyokan lagi, tapi tetap terintegrasi. Ini adalah Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang RPJM nasional. Kita tahu bersama pencegahan dan penanganan stunting merupakan visi misinya Bapak Presiden. Jadi di sini disebutkan bahwa untuk untuk pengembangan sistem jaringan gizi dan tumbuh kembang anak itu salah satunya ada beberapa kegiatan di situ. Di sini jelas di Perpres ini adalah pure untuk proyek prioritas penurunan stunting. Jelas tertuang di Perpres ini. Kemudian kalau kita lebih persempit di perbubnya yang mengatur terkait dengan tindak lanjut dari Perpres dan instruksi Menteri Dalam Negeri. Masing-masing dari stakeholder, pemerintah, mulai dari masyarakat hingga pemerintah pusat itu punya peran masing-masing. Kami perlu meng-sharekan perbubnya atau cukup ini, karena materi kami, materi pendamping lokal desa, khususnya TPP, itu kan ngawal di perencanaan tingkat desa. Jadi di sini hanya kami sebutkan perannya pemerintah desa, padahal di luar ini masih ada perannya kecamatan, peran kabupaten, hingga peran pemerintah pusat. Tapi kami akan terfokus di sini. Di Perbub nomor 47 tahun 2020, khususnya pasal 27, itu disebutkan tentang peran pemerintah desa. Sangat berkaitan erat dengan adanya dana desa, karena di Perbub kami disinggung terkait dengan prioritas penggunaan dana desa yang diarahkan untuk pencegahan stunting terintegrasi. Di pasal 27 disebutkan bahwa pemerintah desa mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas nasional, provinsi maupun kabupaten. Artinya pemerintah desa siap untuk mendukung keberhasilan dari pencegahan stunting terintegrasi. Kemudian yang kedua, di pasal ini juga disebutkan bahwa pemerintah desa ikut berperan aktif untuk mensosialisasikan kebijakan pencegahan stunting. Artinya bahwa apapun yang menjadi kebijakan pusat itu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, pemerintah kecamatan sampai ke pemerintah desa. Kemudian melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan stunting, cakupan layanan dasar, dan kondisi penyedia layanan. Kalau kita lihat di poin ini, ada sinergi yang luar biasa antara SDGs dengan apa yang ada di sini. Artinya apa? Peran KPM terkait dengan pendataan sangat berperan sekali, bahwa bagaimanapun juga tindak lanjut dari sebuah kegiatan bermula atau dapat dilihat dari data yang ada. Kemudian disebutkan juga bahwa merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan sumber dana dari dana desa, jelas khususnya untuk intervensi gizi spesifik. Sesuai dengan Perpres tadi, bahwa penanganan stunting itu ada dua kegiatan, yaitu ada intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Khusus untuk yang gizi spesifik itu merupakan prioritas dari penggunaan dana desa, sesuai dengan Perbup yang ada di Kabupaten Trenggalek. Jadi kami singgung sedikit apa itu intervensi gizi spesifik. Itu adalah intervensi secara langsung kepada keluarga yang dikategorikan dalam kategori stunting. Jadi sifatnya bantuan langsung, penanganan langsung kepada yang bersangkutan. Bisa berupa PMT, bisa berupa pemberian gizi, bisa berupa langsung pendampingan khusus ke anak tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah penyediaan anggaran untuk intervensi gizi sensitif. Artinya bahwa untuk kegiatan-kegiatan yang tidak langsung untuk pencegahan stunting. Artinya apa? Bahwa kegiatan-kegiatan ini sifatnya yang penunjang agar stunting yang mengalami spesifik itu bisa terbantu. Misalnya bagaimana lingkungannya, bersih atau tidak, bagaimana airnya, kemudian bagaimana kesehatannya, itu masuk dalam intervensi gizi sensitif.
pemenuhan air bersihnya bagaimana, sanitasi, PAUD-nya, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah melibatkan kelompok sasaran program pencegahan stunting pada proyek PKTD untuk menambah penghasilan. Artinya di Perbub kami itu ada peran serta kelompok sasaran untuk sasaran PKTD khususnya bagi keluarga yang masuk dalam kategori stunting. Jadi memang prioritas untuk keluarga-keluarga kategori stunting itu untuk dilibatkan dalam proyek PKTD. Kemudian membentuk dan mengembangkan RDS. Nah, untuk yang ini, untuk kegiatan RDS ini, memang menjadi prioritas dari kabupaten kami. Saat ini untuk tahun 2022 digenjot untuk rumah desa sehat. Jadi nanti harapannya ada pilot project dari masing-masing kecamatan, beberapa desa sudah membentuk dan mengembangkan RDS. Selanjutnya, jadi begini, perlu kami sampaikan bahwa apa yang kami sampaikan ini adalah khusus perannya pemerintah desa. Di Perbub kami, selain di pasal 27, ada peran dari pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten. Sifatnya lebih ke kebijakan, jadi untuk yang perannya kabupaten itu sifatnya menindaklanjuti dari perannya pemerintah desa untuk kebijakannya, tindak lanjut dari ini. Kemudian tujuan dari pelaksanaan rembuk stunting jelas bahwa disebutkan di Perbub kami tujuannya adalah untuk menyusun rencana aksi pencegahan stunting terintegrasi, kemudian menyiapkan kader pembangunan manusia. Kita tahu bahwa kader pembangunan manusia adalah salah satu kader yang memang diwajibkan atau diprioritaskan ada untuk memanage dari kegiatan-kegiatan terkait dengan pencegahan stunting. Kemudian meningkatkan posyandu dan pos kegiatan pengasuhan dan penyuluhan, kemudian meningkatkan dan membangun sarana intervensi gizi sensitif sesuai dengan kewenangan. Jelas apapun kebutuhan terkait dengan intervensi gizi sensitif, jika itu memang masuk dalam kewenangan desa, maka tetap harus menjadi prioritas dari kegiatan yang didanai oleh dana desa. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan kapasitas aparatur Pemdes dan KPM melalui pelatihan. Artinya apa? Bahwa pencegahan stunting itu bukan hanya menjadi tugasnya pemerintah desa atau KPM, tetapi dua-duanya harus tahu tugas dan fungsinya masing-masing. Sekali lagi, apapun usulan kegiatan semua berbasis data, dan data itu harus diketahui oleh KPM itu sendiri maupun oleh aparatur pemerintahan desa. Makanya kedua-duanya harus bersinergi. Kemudian pemantauan pelaksanaan program dengan mengisi dan melaporkan scorecard. Jadi setiap pelaksanaan program terkait dengan pencegahan stunting terintegrasi itu ada scorecard-nya di kabupaten kami dan itu harus dilaporkan. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi capaian dan melaporkannya ke Bupati melalui camat. Artinya evaluasi capaian ini digunakan sebagai bahan untuk monitoring sejauh mana terkait dengan kegiatan pelaksanaan pencegahan stunting terintegrasi. Kemudian selanjutnya melakukan pemutakhiran data secara berkala. Artinya apa? Bahwa tujuan dari kegiatan pencegahan stunting yang terkelola dalam rembuk stunting itu kalau kita gandengkan dengan kegiatan pencapaian SDGs desa itu sangat, meskipun di sini tidak muncul kegiatan pencapaian SDGs, tapi ini sudah menjadi apa ya istilahnya, sudah saling sambung menyambung. Pendataan, kemudian KPM, kemudian kegiatannya apa, itu semua sudah mengacu pada SDGs desa, kegiatan pembangunan yang berkelanjutan. Ini tadi sudah kami sebutkan terkait dengan mengapa perlu pencegahan terintegrasi. Kontribusinya itu perbedaan antara intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Perlu kami sampaikan di Perbub kami bahwa untuk kegiatan gizi spesifik itu kontribusinya adalah 20% dan untuk intervensi gizi sensitif kontribusinya 80%. Kontribusi ini berbicara tentang penganggaran. Jadi harapannya di kabupaten kami
setiap desa dengan kondisi lokasi khusus stunting itu mampu memproporsionalkan penganggaran terkait dengan kontribusi ini. Harapannya memang benar-benar agar stunting dapat dicegah. Seperti itu. Yang ini tidak perlu kami sampaikan. Mungkin itu yang bisa kita bahas bersama-sama, cuma nanti akan lebih spesifik lagi apa saja kegiatan-kegiatan yang mungkin sesuai dengan kondisi potensi masing-masing, kondisi data masing-masing, dan data itu sebenarnya kalau kita EHDW-nya sudah maksimal, sudah bisa dibaca, maka kegiatan-kegiatan seperti ini dapat kita munculkan sesuai dengan data. Data bisa berbicara, maksud saya seperti itu. Setiap pendampingan di desa, setiap ada sosialisasi, kami pasti menyampaikan apa yang menjadi harapan dari Bapak Menteri Desa, yaitu Bapak Halim Iskandar. Mungkin kata-kata ini sudah tidak asing bagi banyak pemerintah desa pada waktu penyusunan RKP itu lebih fokus pada kegiatan fisik. Sehingga kami perlu menyampaikan, mengingatkan paling tidak bahwa perlu keseimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan sumber daya manusia. Karena apa? Salah satu upaya pencegahan stunting itu adalah untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Sekali lagi, setiap ada sosialisasi di masyarakat, di desa, dan dimanapun kami berada, kami akan selalu menyampaikan ini. Harapan kami ya seperti itu, agar pemerintah desa yang merupakan penentu itu ingat bahwa keseimbangan pembangunan fisik dan pembangunan sumber daya manusia itu harus benar-benar balance. Seperti yang disampaikan oleh beliau, Bapak Menteri Desa, bahwa tidak ada gunanya kita melakukan pembangunan sumber daya manusia tanpa peningkatan ekonomi. Artinya apa? Ekonomi adalah sebagai dasar utama bagi sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi apapun pasti perlu perekonomian yang baik. Bahkan terkait dengan pencegahan stunting itu juga perlu adanya peningkatan ekonomi. Kemudian tidak ada gunanya melakukan peningkatan ekonomi tanpa berupaya meningkatkan penguatan sumber daya manusia. Jelas bisa kita pahami. Tidak ada gunanya sehat tanpa pengetahuan, tanpa kecukupan ekonomi, dan tanpa ilmu. Dan agak kurang bermanfaat, pintar semua tapi ekonominya kurang bagus. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Desa. Saya suka dengan kalimat beliau, tapi yang jelas apapun tetap ini kami ingatkan kepada pemerintah desa bahwa perlu keseimbangan antara pembangunan sumber daya manusia, pembangunan fisik, dan pembangunan akhlak dari masyarakatnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Monggo dilanjut kita bahas bersama kaitan dengan pencegahan stunting terintegrasi sesuai dengan data yang dimiliki oleh desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Heri Purwadi Tias. Ini sudah memaparkan terkait dengan penanganan stunting di Kabupaten Trenggalek. Tentangnya mungkin berbeda, tidak akan sama kan ya antara kabupaten satu dengan kabupaten lainnya. Trenggalek dengan Jabar pasti dengan sumber berbeda. Tapi secara intinya bahwa penanganan stunting itu yang pertama tadi diatur di dalam Perpres 2008 berapa? Perpres ya, di 2001 pun keluar Perpres terbaru, Perpres 72 2001, dan ada juga surat edaran Dirjen Kemendes terkait dengan dana desa untuk penanganan stuntingnya. Nah, itu kan. Nah, saya sedikit Mbak Tias, terkait dengan EHDW, bagaimana di Trenggalek? Sudah berjalankah? Terkait karena hasil dari shortcut itu kan dihasil dari salah satu dari EHDW kan ya. Karena memang saya pun tidak paham sebagai PLD kan kita bukan PIC-nya gitu kan. Tapi mungkin di Batias sudah berjalan atau seperti apa dengan format EHDW terkait dengan penanganan stunting itu. Iya, kaitan dengan EHDW. Jadi
pada waktu awal mula aplikasi eHDW diluncurkan, itu pun ada surat edaran dari Kabupaten Trenggalek. Apapun kebutuhan terkait dengan eHDW itu ada surat edarannya. Jadi pada waktu itu awal 2019 di penganggaran 2020 yang direncanakan di tahun 2019 itu sudah ada surat edaran kaitan dengan pengadaan handphone bagi KPM. Jadi ada beberapa desa yang memang menganggarkan dan itu sudah diterimakan di tahun 2020. Harapan besar bahwa memang Bapak Bupati Trenggalek itu berharap data itu benar-benar valid. Jadi apapun sarana prasarana yang dibutuhkan itu didukung dengan surat edaran agar pemerintah desa memfasilitasi agar data itu terbentuk. Tapi dengan berjalannya waktu, data sudah ada, KPM ada, kemudian juga ada pelatihan dari kabupaten terkait dengan ini. Namun sekali lagi aplikasi itu belum siap ternyata. Sampai hari ini pun aplikasi itu belum siap. Tapi tetap sewaktu-waktu jika memang aplikasi ini sudah siap, kita sudah menyiapkan terkait dengan sarana prasarana maupun kemampuan dari KPM-nya, karena memang KPM juga terus dilatih. Seperti itu kondisi yang ada di Kabupaten Trenggalek. Oke, makanya hari ini saya tanya itu karena memang tadi ini kan dashboard HDW-nya sudah ada, jadi kan dashboardnya bisa mengontrol dari dashboard. Nah, tadi pun yang pertama sebelum dibuka itu Iman kan sudah membuka tadi men-share terkait dengan dashboard HDW terbaru, misalkan ya. Makanya selain mungkin dari Excel-nya itu kan didapat Excel-nya, makanya HDW pun mudah-mudahan di tahun ini bisa berjalan lancar. Mungkin tahun kemarin pun saya sendiri pun belum memahami HDW-nya seperti apa karena bukan PIC-nya dan tidak dijelaskan gitu kan, ini penggunanya seperti apa dalamnya pun nggak tahu sebenarnya. Nah, mungkin ada tambahan ini sebagai PIC kabupaten dari masih di Jawa Timur juga ada Cak Itong. Cak. Lanjut dulu. Oh, enggak. Bagi penambahan, Cak. Bagi penambahan, Cak. Ini terkait dengan format EHDW-nya. Tadi Bu Tia sudah memaparkan ternyata penanganan di Trenggalek itu seperti itu bahkan didukung dengan perbuknya, gitu kan. Bagaimana dengan daerah lain, dengan kabupaten lain? Apakah sudah mengenal perbuknya? Kenapa? Karena memang kalau tidak didukung oleh supradesa, gitu kan ya, desa itu tidak akan mungkin lebih mendorong, gitu kan. Hanya seadanya saja, itu aja. Gimana pendapat yang lain? Mungkin ada, karena kita obrolan santai, obrolan ngopi, ya, jadi tidak kaku lah, gitu kan. Jangan tegang, gitu kan. Diseduhkan aja kopinya dulu, kalaupun belum seduh kopi, ya kan, atau dibakar dulu ininya, teman kopinya, silakan. Ada yang harus dibahas, silakan, Cak. Ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Di share screen-nya ditutup dulu, biarin. Yang disampaikan oleh Mbak Heri ini sesuatu yang luar biasa. Jadi saya menjadi tersemangati untuk kemudian berbicara tentang stunting ini, karena juga lama tidak berbicara tentang stunting. Nah, artinya begini, yang menurut saya dalam materi malam hari ini yang perlu kemudian kita apresiasi adalah ada dukungan dari pemerintah kabupaten. Karena tidak semua pemerintah kabupaten mau memberikan dukungan. Dukungan itu bisa dukungan politik. Dukungan politiknya berupa terbitnya regulasi,
bisa dukungan budgeting berupa anggaran atau berupa kegiatan yang kemudian bisa disinergikan dengan pendampingan teman-teman semuanya. Dan tampaknya Trenggalek di sana juga banyak tokoh-tokoh pemberdaya yang itu kemudian membuat Bupati Trenggalek mau Heri, Bupati Trenggalek itu yang wakil bupati dulu itu ya? Iya, betul. Ya, wakil bupati. Yang siapa namanya Bu Heri? Bapak Muhammad Nur Arifin. Ya, Pak Muhammad Nur Arifin, orangnya masih muda. Ya. Dan tampaknya dari visi misinya juga sudah berbicara tentang kesehatan, berbicara tentang pengurangan stunting, dan ini menurut saya yang perlu kemudian kita dorong di kabupaten masing-masing. Lalu kemudian secara konsep begitu ya, secara konsep apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Heri ini sesuatu yang kemudian bisa kita replikasi konsepnya, tinggal nanti pada konteks implementasi apakah kemudian di masing-masing pemerintah kabupaten ada gayung bersambut atau ada komitmen pula. Karena apa? Karena berbicara tentang penurunan stunting, utamanya yang berada di lokus seperti Trenggalek, seperti kabupaten kami di Jember, itu juga memerlukan komitmen. Dan berbicara komitmen, salah satunya kalau di tingkat kabupaten ada rembuk kabupaten, rembuk stunting tingkat kabupaten. Bahkan di kabupaten kami ada dua puskesmas yang melakukan rembuk stunting. Nah, kemudian di desa ada juga rembuk stunting. Nah, ini yang perlu kemudian kita dorong agar sinergi. Mau membuat alur seperti apakah berkaitan dengan rembuk stunting? Apakah alurnya seperti yang disampaikan Mbak Heri tadi itu, bahwasanya rembuk stunting nanti menghasilkan dua usulan besar, yaitu RKPDes dan DURKPDes. Hasil dari DURKPDes yang dikeluarkan, yang dihasilkan dari rembuk stunting, apakah kemudian dibawa ke rembuk stunting tingkat kabupaten kah, atau dibalik alurnya hasil rembuk stunting tingkat kabupaten kemudian nanti di tahun berikutnya menjadi salah satu dasar penentuan perencanaan pembangunan desa pada konteks DURKP. Ini yang perlu kemudian harus kita dorong di masing-masing kabupaten, karena nyaris tidak pernah ada sinergi antara rembuk stunting tingkat kabupaten dan rembuk stunting tingkat kabupaten dengan rembuk stunting tingkat desa, sehingga berjalan sendiri-sendiri. Nah, kondisi yang paling menarik adalah hasil rembuk stunting tingkat desa kalau di Kabupaten Jember ini sebentar lagi akan memasuki pada babak yang DURKP, yang skalanya, yang kewenangannya berada di kewenangan OPD. Beberapa minggu lagi akan masuk pada saat-saat perjuangan di tingkatan Musrenbang Cam, dan ini tampaknya belum ada sinyal-sinyal yang kuat bahwasanya hasil rembuk stunting itu juga akan menjadi pembahasan yang menarik juga di Musrenbang Cam. Nah, ini yang perlu kemudian kawan-kawan semuanya terlibat dalam proses pencermatan. Lalu secara teknis, Wak Ipang dan kawan semuanya, mungkin yang berkaitan dengan EHDW, tampaknya EHDW itu kan sama lah seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Heri, satu aplikasi yang masih belum matang, kalaupun toh selama ini berjalan sudah 1,5 tahun lebih aplikasi tersebut, tentu saja banyak kendala-kendala yang dialami oleh KPM.
saya sepakat dengan statement Mbak Heri tadi, apapun kondisinya, tetap KPM melakukan proses inputan data di EHDW. Untuk jaga-jaga, andai kelak kemudian menjadi EHDW ini kemudian harus menjadi satu-satunya aplikasi yang yang sudah fix, sudah sempurna begitu. Kalau di kabupaten kami semua KPM sudah menggunakan aplikasi EHDW, Pak Ipang. Cuman sampai dengan di bulan ini kondisinya juga masih baik-baik saja, Nah, kalau teman-teman di lokasi dampingan teman-teman kondisinya tidak baik aplikasinya, ada beberapa hal tampaknya memang. Pertama adalah support handphone, karena sejak awal tidak pernah ada spesifikasi yang jelas, hanya Android 5 begitu seingat saya. Nah, ketika sudah membeli, sudah ada pembelanjaan Android-nya sampai Android 9, Android 8 dengan berbagai macam spesifikasi yang lebih khusus lagi, ternyata ada beberapa HP yang tidak support. Ini menjadi satu kendala juga. Nomor 2, ternyata saat ini kondisi pengelola aplikasi masih belum mendapatkan SK di tingkatan Kementerian Desa kalau menurut Pak Wahyu, sehingga mungkin kapan-kapan forum pegiat SDGs ini bisa menghadirkan Pak Wahyu atau siapapun yang kemudian memiliki kompetensi untuk membicarakan tentang elektronik human development. Artinya PIC pusat ya, Cak? Ya, PIC pusat dari Satpapres yang kemarin itu. Ya. Itu Pak Ipang yang bisa saya sampaikan, Pak Ipang. Oke, saya kembali dulu ke Mbak Heri. Sebelum nanti ke pertanyaan teman-teman yang lain atau penambahan yang lain, Mbak Heri terkait dengan tadi Perbup itu kan 2020 ya, 2020 dikeluarkannya. Terus mendorong desa untuk menganggarkan dan juga untuk program penurunan stunting itu agar cepat terprogramkan lah, itu kan penurunannya, itu kan diturun angka stuntingnya. Berarti selama 2 tahun adakah penurunan stunting di tiap desa itu? Ya, jadi begini. Perbup itu turun memang di tahun 2020 akhir. Artinya kita di perencanaan 2021 sudah lewat, sudah terlampaui. Akhirnya memang benar-benar diterapkan di tahun ini, di tahun 2021 kemarin, penganggaran di tahun 2022. Jadi kemarin titik kritisnya adalah apa yang kita sampaikan ke desa-desa, bahwa harapannya dari Perbup itu 5 layanan dasar utama, 5 layanan dasar itu dapat terakomodir melalui perencanaan di tahun 2022 ini. Sekali lagi, Perbup itu muncul setelah perencanaan 2021 sudah didok. Jadi memang sudah, tapi artinya meskipun itu sudah lewat, kegiatan-kegiatan kita kemarin di tahun 2021 yang direncanakan di tahun 2020 itu tidak berbeda jauh, tidak meleset jauh. Jadi di tahun 2021 kemarin kita sudah melaksanakan, artinya ada beberapa desa dengan lokasi khusus stunting itu sudah bergeser. Contoh kasus di Gandusari itu sendiri. Gandusari itu ada 1 desa lokus stunting, dan di tahun 2021 kemarin itu sudah tidak ada. Jadi pendataan yang terbaca melalui konvergensi stunting dan juga pendataan yang ada di Dinas Kesehatan itu penurunannya signifikan. Makanya kenapa Kabupaten Trenggalek memang di tahun 2018 masuk di kategori Kabupaten Lokus Stunting, di tahun ini kita sudah lepas dari itu. Dari kategori kabupaten dengan lokasi khusus untuk stunting. Terima kasih. Seperti itu.
Berarti sudah alhamdulillah peturunannya sudah Iya. cepat setahun ini, walaupun programnya baru tahun ini penganggaran, mungkin Iya. yang lainnya. Artinya apa? Ada sinergi yang luar biasa antar dinas. Jadi di tahun 2021 kemarin, 2020-2021, kegiatan intervensi gizi untuk yang spesifik kaitan dengan kebersihan air bersih, pengadaan air bersih, sanitasi, dan lain sebagainya, itu ada sinergi dengan dinas instansi yang lain. Contoh kasus, di 2021 kemarin, Pamsimas itu luar biasa masuk ke desa. Ada sharing pendanaan APBD, khususnya dari dana desa senilai 10%, itu mampu benar-benar, apa ya istilahnya, mulai melepaskan keadaan di mana masyarakat yang membutuhkan air bersih yang dulunya sulit itu menjadi mudah. Itu satu. Kemudian yang kedua, juga adanya intervensi kaitan dengan jaminan sosial. Karena memang untuk pencegahan stunting, kebutuhan 5 layanan kebutuhan pokok kaitan dengan salah satunya adalah jaminan sosial. Di tahun 2021 juga sudah tercover, banyak sekali yang tercover. Jadi indikator-indikator itu yang mampu melepaskan Kabupaten Trenggalek maupun desa-desa dengan lokasi khusus stunting itu bisa bergeser. Seperti itu kondisinya. Nah, berarti semua stakeholder dari Supra Desa, baik dari kabupaten, kecamatan, puskesmas, ya itu ikut andil. Betul sekali. Terutama di PLKB mungkin ya, sama-sama mendorong. Disebutkan tadi ya terkait dengan RDS. Ini di beberapa kabupaten seperti dalam kemarin yang terutama oleh Cak Itong tadi, itu RDS itu sudah diawali, sudah dipraktekkan. Di Kabupaten Trenggalek sendiri mungkin baru sekarang ya. Sebenarnya RDS itu sudah lama ada. Artinya dulu sebelum program ini ada, kita akan ada program PNPM GSC. Ya. Sebenarnya RDS juga sudah ada di situ. Cuma kabupaten, peran dari kabupaten untuk kegiatan RDS Rumah Desa Sehat itu belum sampai ke desa-desa. Jadi hanya sekedar akhirnya pada waktu penyusunan perencanaan memang muncul usulan terkait dengan RDS, tapi belum ada tindak lanjut. Intinya desa belum sampai penganggarannya ke RDS, berarti ya? Betul. Jadi kedepannya memang harapan kami sosialisasi terkait dengan rumah desa sehat, apa manfaatnya, bagaimana sistem kerjanya, kemudian apa sinerginya dengan posyandu dan lain sebagainya, itu memang perlu disosialisasikan. Kemarin pernah kita sampaikan pada waktu rembuk stunting di tahun kemarin, itu terkait dengan RDS, tapi terimanya pemerintah desa itu, yaitu tadi seperti yang saya sampaikan, apa bedanya dengan posyandu, apa bedanya dengan dasawisma dan lain sebagainya, nanti apa tidak tumpang tindih dan lain sebagainya. Jadi kedepannya memang terkait dengan RDS perlu ada konsep yang pas agar pemerintah desa memahami benar-benar bahwa ada peran tersendiri terkait dengan keberadaan RDS. Oke. Ini mungkin ada teman-teman kita yang mau mau belajar ataupun mau menyampaikan pengalamannya, silakan mungkin untuk raise hand, ya, agar tersusun rapi kita ngobrolnya gitu kan, supaya lebih jelas. Mungkin ada pengalaman lain selain mungkin atau bisa tadi banding mungkin di sini secara bagaimana untuk ketika RDS itu di Trenggalek, desa-desa belum digaungkan, tapi penerimaan desanya belum menerima, tapi ternyata di kabupaten lain sudah berjalan seperti itu. Silakan, mungkin kalau ada istilah resen, kalau ada teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin berbeda ya di kabupaten. Jadi namanya dulu disebutkan. Saya kan nggak terlihat. Saya Diatni. Oh, Mbak Diatni. Nggak resen langsung lebih aja. Iya. Oke, silakan Mbak Diatni, gimana? Mungkin sharing di tempat dampingan kami ya, Pak ya. Ya, siap. Videonya nggak muncul nih.
Enggak lah, pakai daster. Silakan. Bahaya. Jadi di kami itu alhamdulillah dari hasil RDS juga sudah kami sampaikan melalui Musdes, dan alhamdulillah sudah 3 tahun ini hasil dari RDS itu, hasil dari rembuk stunting itu sudah tercover oleh APBDes. Baik dari PMT-nya, air bersihnya, dan kebetulan karena memang ada ini dari OPD, kami kerjasama dengan OPD dan pemerintah daerah, dan alhamdulillah juga karena tahun kemarin itu pilkada, jadi bupatinya itu punya visi misi yang memang pengentasan stunting di wilayah kami. Jadi di setiap pedukuhan kami ada anggaran 50 juta per pedukuhan. Itu digunakan untuk air bersih, PAUD, pokoknya 5 hal yang intervensi terhadap stunting itu. Nah, untuk PMT kami kerjasama dengan Puskesmas juga. Ada lokasi khusus. Jadi sampai sekarang alhamdulillah seperti satu daerah di dampingan saya itu dari 25 anak di bulan Februari, alhamdulillah kemarin di bulan Desember tinggal 7 anak yang terindikasi stunting. Jadi setiap bulan selama 23 hari, sebenarnya 90 hari sih pemberian PMT, akan tetapi karena melihat anggarannya juga, jadi kami hanya memberikan dalam waktu, ada yang setiap minggunya sekali, ada yang setiap sebulannya sekali, ada yang setiap hari selama 23 hari, itu alhamdulillah jadi yang dari 25 menjadi 7 anak, yang dari 125 itu tinggal 40 anak. Jadi alhamdulillah di tempat kami program konvergensi stunting itu sudah, saya anggap sudah berhasil lah, sudah ada hasilnya gitu. Mungkin dari saya cukup, bisa diaplikasi di tempat lain. Ya memang itu benar-benar perlu adanya sinergi antara pemerintah desa dan BPD. Jadi di kami namanya Posyandu juga sendiri, RDS tiap 3 bulan sekali juga kami sudah ada anggaran tersendiri, seperti itu. Monggo bisa diterapkan di tempat lain gitu. Jadi Makasih. ya, kalau di sistematiknya seperti apa Pak lihat nih Apanya? penerapannya? Jadi dari hasil rembuk stunting itu, dari setiap ini kan kita setiap bulan kan kita ada itu. Ada isi skor mengisi itu kan data 2A, 2B itu. Kan di data anak-anak yang 0 sampai 1000 HPK, ibu hamilnya, yang resti berapa, yang normal berapa. Nah di situ kami sudah memberikan pelayanan untuk ibu hamil, konseling gizi, dan sebagainya. Oke. Kami ada anggarannya untuk itu. Dari Dede atau dari Dana desa? Dana desa, berarti tiap tahun tiap tahun desa menganggarkan berarti ya? Iya. Bukan hanya, kebanyakan kan ini Dede itu dianggarkan desa itu hanya untuk PMT saja. Enggak, di kami ada itu penyuluhan untuk anak-anak remaja. Pranikah, ya, usia pranikah seperti itu ada. Untuk ibu hamilnya ada. Untuk ibu yang punya anak 0 sampai 1000 HPK ada di kami. Ya. Oke. Kembali ke Batias. Apa saja atau siapa saja sasaran dari stunting ini, di penanganan stunting ini? Ya, jadi sesuai dengan Perbup kami, itu kan tadi sudah kita sebutkan bahwa ada 2 kegiatan terkait dengan pencegahan dan penanganan stunting. Yang pertama adalah intervensi gizi spesifik. Artinya apa? Ini adalah untuk kegiatan yang langsung kepada sasaran. Misalnya si A, bagus gitu. Dia masuk dalam kategori stunting di desa itu. Maka kebutuhan anak ini apa saja? Mulai dari kesehatannya, gizinya, jadi langsung diberikan, dibantu oleh APBDes. Kemudian selain itu, yang namanya intervensi gizi
spesifik itu adalah kaitan dengan memonitoring tumbuh kembangnya anak ini yang sedang mengalami stunting. Itu ada namanya kader pendampingan di desa kami, itu ada namanya kader pendampingan khusus yang ditugaskan untuk memonitoring kaitan dengan ibu hamil dalam kondisi resti maupun PEG sama anak stunting BGM dan BGT. Jadi tumbuh kembang dari ini, dua orang ini, anak dengan kategori stunting, BGM dan BGT serta ibu hamil PEG dan resti itu masuk dalam program kader pendampingan. Jadi memang dipantau dan itu didanai oleh APBDes. Kemudian selain itu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk 1000 hari HPK. 1000 hari HPK itu mulai dari ibu hamil di hari pertama sampai anak usia 2 tahun. Jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk pemberian gizi yang spesifik itu diberikan atau dianggarkan oleh APBDes. Mulai dari kelas ibu hamilnya, penyuluhannya, kemudian ada kelas gizinya, itu merupakan masuk dalam kategori intervensi gizi yang spesifik. Kemudian kegiatan-kegiatan lain di luar itu di luar yang secara langsung itu masuk dalam penanganan intervensi gizi yang sensitif, artinya yang sifatnya lebih Suaranya kamu desa selama itu masuk dalam kewenangan desa. Artinya apa? Misalnya dalam satu desa itu masuk dalam kategori lokasi khusus dari stunting. Itu kondisinya bagaimana? Ekonominya bagaimana? Kebersihan lingkungannya bagaimana? Airnya bagaimana? Sanitasinya bagaimana? Apakah jambannya itu sudah berstandar atau belum? Kemudian bagaimana layanan PAUD-nya? Karena memang bagaimanapun juga untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas masuk dalam anak-anak yang nantinya mampu mencegah stunting, layanan PAUD itu masuk dalam intervensi gizi sensitif. Jadi kegiatan-kegiatan itu selama masuk dalam kewenangannya desa, itu kita akan terus mengawal sampai di perencanaan agar masuk ke penganggaran di APBDes. Jadi artinya seperti yang kami sampaikan, apapun kegiatan untuk kebutuhan 5 layanan dasar, mulai dari kesehatan, gizi, baik dari balita, ibu hamilnya, kemudian sanitasinya, air, dan lain sebagainya, layanan PAUD-nya, hingga kejaminan sosial, selama menjadi kewenangannya desa, kita akan kawal masuk dalam perencanaan. Menarik gitu. Jadi semua dari hulu sampai hilir intinya terpenuhi ya dalam kegiatannya. Oke, kembali ke teman atau rekan-rekan yang lain mungkin yang ingin menambahkan atau ingin menanyakan atau hal lainnya, silakan di raise hand dulu. Oh, silakan Bang Firdaus, saya langsung ngacung. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tertarik saya bicara stunting ini karena udah hari yang ketiga ini saya jadi PIC terkait dengan stunting ya. Memang betul terkait dengan stunting ini saya ada 3 tahun sebenarnya nggak pernah artinya buka-buka lagi mengetahui tentang stunting. Jadi mesti belajar banyak lagi, terutama nanti terkait dengan regulasi di perbubnya. Nanti Mbak Tias bisa di-share nanti ya perbubnya, akan kami sesuaikan dengan kondisi dan di wilayah yang kami punya. Kalau Mbak Tias punya perbubnya terkait dengan stunting itu. Jadi pokok-pokok apa saja yang diulas di perbub itu, tentu paling tidak kami mendapat gambaran dari perbub itu apa saja. Kemudian terkait tadi ada aplikasi ini butuh seperti yang disampaikan Cak Itong,
penyesuaian HP yang seperti apa tadi kan meningkat lagi sehingga banyak kawan-kawan yang gagal untuk login ke aplikasi AHDW. Nah, dari pengalaman Bu Tias di dampingannya, itu HP ini menjadi milik enumerator atau dipinjamkan selama menjadi enumerator. Nah, itu yang perlu saya tahu kalau memang dia dihibahkan. KPM nggak Bang? Bukan enumerator, KPM mungkin. Ah ya, KPM. Maaf. Bukan data SDGs sih. Iya, maaf, KPM. Apakah itu menjadi miliknya KPM, dibeli oleh desa untuk KPM, atau ada kontrak tertentu dalam rangka diberikan HP ini menjadi apa namanya sebagai KPM-nya? Itu coba minta penjelasan dari Mbak Tias. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi bagaimanapun juga HP itu adalah asetnya desa. Jadi itu adalah miliknya desa. Jadi hanya sebagai hak guna pakai bagi KPM. Siapapun KPM-nya akan berhak untuk menggunakan sarana prasarana itu. Kalau nanti KPM-nya mengundurkan diri, resign atau diganti, maka itu akan dipindah tangankan ke KPM selanjutnya. Itu akan tetap menjadi miliknya desa. Bang Erwin ini, Bu Tias tadi ingin mencontoh terkait dengan Perbub, karena Bang Firdaus ini adalah salah satu PIC atau TA di Lampung, gitu kan? Ya. Jadi mungkin bisa di-share kalau sebagai perbandingan, mungkin ya nanti bisa di-share di grup. Oke. Ya. Ya. Oke. Dari yang lain mungkin ada ingin berbagi pengalamannya, Mas Hairus, silakan. Dibuka videonya. Ini wajahnya nggak kelihatan harus. Kelihatan ya. Terlalu cerah backgroundnya, terlalu cerah. Terima kasih. Langsung saja ya. Saya mau tanya, Bu, adakah standar atau maksimal atau minimal insentif untuk KPM seperti itu? Halo. Ya. Yang kedua, kalau di kabupaten kami dikarenakan tadi kendala itu mana kabupatennya masih Mas Heris? Belum stabil. Kenapa? Kabupatennya kabupaten mana? Kabupaten Bangkalan. Bangkalan. Ya. Yang pertama itu adakah standarisasi minimal maksimal daripada insentif KPM kalau di kabupaten Ibu? Nanti mungkin bisa kami terapkan di Bangkalan. Terus yang kedua yaitu mengenai EHDW. Di sini tuh dikarenakan katanya Cak Itong tadi itu EHDW itu masih apa ya istilahnya masih banyak kendala ya. Itu di sini disarankan untuk pakai manual dulu. Nah, yang saya tanyakan ketika kita pakai manual berarti nantinya kita akan upload ulang di EHDW aplikasinya. Kalau di Kabupaten Ibu bagaimana? Mungkin bisa kami replikasi atau terima kasih. Iya. Ya, terima kasih. Pertama kaitan dengan apa tadi? KPM. Standar maksimal minimal KPM. Ya. Jadi di kabupaten kami pun ada perbub terkait dengan besaran honorarium. Honorarium apapun itu ada di perbub kami. Ada besaran maksimal per bulan yang muncul dalam perbub itu. Kalau tidak salah maksimal 400.000 per bulan itu maksimal. Tapi ditindaklanjuti oleh desa itu pokoknya sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Jadi rata-rata di kabupaten kami, di desa kami dampingan itu rata-rata sekitar 100 sampai 150 per bulan. Yang tadi terkait dengan EHDW yang belum aktif, apakah masih pakai Excel? Terus gimana cara ininya, Mas Heri? Iya, jadi data-data yang diperlukan untuk
input data nanti masuk dalam aplikasi itu semua di backup di manual kalau di desa kami. Jadi memang ada pendataan backup manual sebelum di input dalam aplikasi EHDW. Jadi data by name, by address, apapun semua itu sudah KPM sudah berkoordinasi dengan kader posyandu maupun dengan bidan desa. Ada backupan manual. Intinya memang EHDW ini semua pun belum di tahun 2021 ini masih banyak kekurangannya, terutama karena tadi PAIC pusatnya pun masih belum ada kontrak mungkin ya. Mudah-mudahan di 2022 ini tadi pun siapapun nanti di bidangnya dashboard supaya muncul, tapi yang membidangi tentang memahami tentang EHDW ini bisa berbagi ataulah berbagi ilmunya. Yang lain ada yang menambahkan pengalamannya mungkin dari kabupaten lain? Silakan. Siapa ini? Aceng. Aceng saja. Aceng saya dari kabupaten mana, Aceng? Halo, Aceng. Dimut suara ininya. Untuk di Kabupaten Ciamis sendiri itu mulai menggunakan EHDW itu di 2020. 2020 kita udah pakai, walaupun pakai istilahnya HP sendiri ya. Cuman di 2021 itu udah menggunakan HP dari dana desa dengan standar itu kemarin 4 giga untuk HP-nya, minimal RAM-nya itu 4 giga. Itu standar yang ditetapkan oleh pihak kabupaten. Adapun untuk honor itu nggak ada batas minimum, cuman disesuaikan dengan kemampuan desa. Cuman rata-rata untuk Kabupaten Ciamis itu di angka 200 dengan asumsi pulsa 50, 150-nya untuk insentif. Ya alhamdulillah walaupun banyak kendala terkait masalah di akhir di laporan tahunan yang saya buka kemarin, laporan tahunan itu masih ada pom-pom yang kosong gitu, nggak sepenuhnya utuh gitu. Kenapa? Ada di beberapa bagian itu ada yang ketika aplikasi error itu tidak naik ke akhir tahun, jadi di laporan akhir tahunnya itu yang masih jomplang gitu, khususnya termasuk masalah konvergensinya nggak nge-match dengan data yang manualnya gitu Pak. Di 2022 mudah-mudahan aplikasinya bagus, kinerja KPM-nya tambah bagus. Kenapa? Setiap wilayah kecamatan itu dikasih password admin, jadi bisa ngecek pergerakan KPM sampai di mana gitu. Kalau itu khusus untuk Ciamis gitu Pak. Seperti itu kalau untuk di Kabupaten Ciamis. Oke, terima kasih Mang Aceng. Ini pengalamannya. Ada yang lain? Silakan. Bang Firdaus, silakan Mangga. Sebelum kita kali ke Bangsa. Ya, sebelum sampai ke saya ingin tanya terkait dengan kalau aplikasi EHDW itu belum artinya bisa maksimal sekarang, kemudian dalam perencanaan itu ketika kita akan menggunakan data dari EHDW itu dari scorecard itu seperti apa? Apakah dia tetap input masing-masing desa, kemudian datanya cara mendapatkannya gimana data itu? Nah itu yang saya belum tahu terkait dengan penggunaan data dari hasil KPM, pendataan KPM untuk kita gunakan sebagai dasar perencanaan di tahun berikutnya. Mungkin itu yang perlu saya tahu, Mbak Tias. Terima kasih. Iya, terima kasih. Sekali lagi bahwa output dari rembuk stunting kami kan ada 2 hal. Yang pertama masuk dalam RKPDes, yang kedua masuk di URKP. Kalau kita berbasis perencanaannya di desa, data scorecard itu kan lingkupnya desa. Tahu persis terkait dengan kondisi yang ada di desa itu. Jadi untuk kegiatan berbasis data kita lebih mudah. Data itu data yang diberikan oleh KPM pada waktu
penyusunan RKPD pada waktu musyawarah desa dan lain sebagainya, itu lingkupnya desa dan terbaca dengan sangat mudah. Tapi kalau kita sudah membawa ke tingkat kecamatan dan kabupaten, itu yang perlu kompilasi data mungkin agak lebih sulit untuk membaca itu. Tapi sekali lagi kalau berbasis di desa yang sudah kita laksanakan dan sudah kita alami di tahun ini, itu baca scorecard-nya KPM itu lebih mudah karena tetap basicnya adalah indikator konvergensi penanganan stunting. Jadi akan terbaca dengan mudah data-data dari mana itu, dari bidan desa, dari kader posyandu, dari desa dan lain sebagainya. Itu lingkupnya desa mudah kita baca scorecard-nya. Jadi tetap seperti yang kami sampaikan tadi bahwa aplikasi eHDW itu kan semua bersumber dari data yang ada di KPM dan yang ada di posyandu dan bidan desa. Jadi bagaimanapun juga meski aplikasinya belum kita maksimalkan karena belum bisa kita input, tapi data real backup-an yang ada di lapangan yang bersumber dari posyandu dan lain sebagainya itu sudah ada. Cuma memang kesulitannya saat kita menentukan kebijakan di tingkat kecamatan maupun kabupaten karena data itu belum terkonek di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Kalau di tingkat desa tidak ada masalah. Oke, itu Bang Fir. Jadi memang kalau di desa itu data itu lebih komplit. Mungkin data di kecamatan di kabupatennya yang mungkin Bang Firdaus sebagai VIC-nya di PTA di kabupaten bagaimana mengumpulkan data itu dari beberapa kecamatan ya dan beberapa desa gitu ya. Ini supaya obrolannya nanti santai. Ini saya tutup dalam rekodnya dulu ya. Pas jam 10 ya. Ya, saya tutup rekodnya dulu. Saya ingin halo Mbak Tias. Closing statement. Supaya ada closing dulu. Dari Mbak Tias, Mbak Heri. Mbak Tias. Halo. Bisa didengar suara saya? Mbak Tias. Maaf, saya ada di outdoor kita ini. Closing statement dulu ya dari Mbak Tias sebagai pemantik tadi. Agar ini rekodnya ditutup, materi di dalam rekodnya selesai, mungkin nanti setelah rekod selesai bisa dilanjut obrolannya di selanjutnya gitu kan. Silakan Mbak Tias. Closing statement dulu. Mohon maaf. Iya, mohon maaf untuk closing statement karena saya berada di outdoor saat ini. Jadi intinya apapun yang kita bahas pada malam hari ini semoga bermanfaat. Dan untuk materi nanti akan kita share ke Waipa. Ya. Mohon maaf ini di outdoor dan sinyalnya tidak bagus. Oke, terima kasih Mbak Tias atas waktunya. Mudah-mudahan tidak bosan dan sekarang sudah bisa muncul lagi di grup rekannya dan kesibukannya mungkin sudah selesai. Iya, nanti bisa di grup. Untuk diskusi selanjutnya dan bisa berbagi ilmunya dengan yang lain. Oke, terima kasih Mbak Tias. Selamat untuk beraktivitas malamnya. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Bang Sam, closing statement. Terima kasih banyak. Ya. Luar biasa Mbak Heri itu di tengah waktu bersama keluarga masih menyempatkan diri juga berbagi pengalaman ya Mbak Heri ya. Bagi kita semua Wak, sebenarnya dengan seringnya kita mendiskusikan topik-topik yang terkait dengan pendampingan kita, itu memberikan pengayaan dan memberikan stimulan bagi teman-teman untuk bisa meningkatkan self confidence ini, rasa percaya diri. Jadi bagaimana teman-teman mengedukasi pemerintah desa dengan bekal-bekal literasi dan referensi yang menurut kita ini sangat membantu ya. Jadi kalau ada masalah ini bisa kita selesaikan bersama dan didiskusikan bersama. Khususnya terkait dengan
stunting itu kita mesti membacanya dari berbagai aspek, jadi ya tidak hanya dari satu sudut pandang saja, tapi juga dari beragam sudut pandang sehingga desa menjadi nyaman ya. Keberadaan teman-teman selaku TPP itu kemudian mendapatkan tempat yang nyaman di pendamping desa. Mungkin itu di pemerintah desa. Terima kasih Bang Sam atas waktunya. Caitong. Cak. Ya. Saya harus ngomong apa, Pak Ipa? Closing statement, Cak. Oh, closing statement. Saya melanjutkan yang disampaikan oleh Bang Sam terakhir tadi. Membaca atau membahas stunting dari berbagai perspektif. Nah, ini tampaknya ya yang perlu kita konstruksi bersama teman-teman. Artinya kita mau belajar tentang stunting itu kita mulai dari mana dulu. Tahapan demi tahapan harus kita temui sampai dengan misalkan pada derajat misalkan berkaitan dengan SDGs misalkan. Nah, kalau ini kemudian kita susun rencana pembahasan dari dasar sampai SDGs misalkan, saya pikir nanti alur pembicaraan kita tidak melompat-lompat, tidak maju dan tidak ke belakang, dan nampaknya perlu segera dibahas Pak Ipang, minimal percakapan siapa yang membahas berkaitan dengan stunting, misalkan, lalu apa yang perlu harus dilakukan oleh teman-teman TPP dan sebagainya, sampai membaca tentang data misalkan yang berkaitan dengan SDGs atau data yang ada dalam scorecard. Itu usulan saya, Pak Ipang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita masih belum puas dengan apa tadi mungkin yang Caitong katakan, harus alurnya harus jelas, harus menyusun mulai dari regulasi sampai dengan metadata sampai dengan mungkin ke aplikasi sistem yang hari ini memang aplikasi dashboard itu ada perbaikan dan belum bisa dibuka, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut di lain waktu dengan materi yang sama tapi dengan mungkin ke aplikasi EHDW-nya gitu kan, bagaimana cara mengisinya, bagaimana cara datanya segala macamnya sampai dengan timbulnya data di EHDW yang bisa di print out untuk sebagai pelaporan. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Batias waktunya, Basam dan juga Caitong dan juga yang lainnya di malam ini materi terkait dengan stunting berhubungan dengan SDGs desa. Oke, selamat malam. Selamat berjumpa kembali. Salam pegiat SDGs, salam ngopi SDGs desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.